Halo, selamat hari baik. Kali ini saya sedang motoran di Desa Gerduren. Mungkin banyak dari kita yang masih asing dengan nama Desa Gerduren. Padahal desa ini merupakan desa yang kaya akan budaya dan merupakan salah satu desa adat di wilayah Banyumas. Desa Gerduren letaknya di ujung barat Kabupaten Banyumas. Secara demografi desa ini lebih dekat dengan Kecamatan Wangun atau Jatilawang. Namun nyatanya desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Letaknya yang terpencil jauh dari keramaian membuat desa ini menawarkan keindahan alam pedesaan yang masih asri, membuat orang betah berlama-lama untuk berada di desa ini. Apalagi bagi kalian yang rindu akan suasana desa, desa ini bisa menjadi pelipur kerinduan dalam menikmati kenangan di saat dulu kita berada di desa. Dan seperti dilihat, ini daerah Gerduren yang sebelah kiri kanannya merupakan daerah hutan. Kemudian mayoritas penduduk di desa ini masih bergantung pada sektor pertanian. Tanaman padi merupakan salah satu penyokong utama sebagai rantai ekonomi masyarakat Desa Gerduren. Namun itu tak menghilangkan desa ini dengan adat istiadatnya. Terbukti sampai sekarang desa ini merupakan salah satu desa adat yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas karena masih memegang budaya dan istiadat setempat. Salah satu budaya yang masih dilestarikan adalah kesenian lengger. Iya, lengger. Lengger adalah penyebutan bagi kesenian yang identik dengan tari-tarian tradisional. Bagi sebagian masyarakat di Jawa Barat, mereka menyebutkan jaipong, ada juga yang menyebutnya sintren. Nah, di salah satu novel terkenal karya pengarang Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk, digadang-gadang Desa Gerduren juga menjadi satu inspirasi di mana desa ini juga asal muasal dari sang penari atau lengger tadi, atau yang disebut ronggeng dalam novel tersebut. Kemudian saya akan sampaikan latar belakang asal mula nama Gerduren, dikutip dari laman folderdesa.com. Ada beberapa sumber yang mengatakan mengenai asal-usul dari kata Gerduren. Yang pertama, Gerduren berasal dari kata gardu dan buah duren. Gardu berarti tempat istirahat dan duren berasal dari buah durian. Konon ceritanya, dahulu ada prajurit dari Pasir Luhur yang sedang melakukan perjalanan ke arah barat untuk menghadap ke Raja Pajajaran. Di dalam perjalanan, prajurit itu lelah kemudian beristirahat di gardu atau gubuk, tempat untuk beristirahat. Di sebelah gardu itu ada pohon durian, maka prajurit itu pun menamakan tempat tersebut menjadi Gerduren, berasal dari kata gardu dan buah duren. Yang versi kedua, Gerduren penjabarannya adalah segere kuduleren dalam bahasa Jawa, yang artinya ketika seorang pendatang dari luar desa Gerduren ingin menikmati keindahan desa Gerduren, maka harus istirahat di desa tersebut terlebih dulu sehingga baru bisa menikmati segere atau keindahan desa Gerduren. Kemudian versi yang ketiga, Gerduren berasal dari kata igir dan duren. Igir menurut Kamus Bahasa Jawa yang ditulis oleh Ahmad Tohari berarti bukit, sedangkan duren berasal dari kata buah durian. Kalau digabungkan menjadi Bukit Duren. Di desa Gerduren sendiri terdapat gerumbul yang bernama Igir Duren atau Bukit Durian. Asal muasal penamaan Desa Gerduren juga dari daerah sana sekarang masuk wilayah Dusun 1 sebelah utara desa, atau yang masyarakat di sana sering menyebut dengan Dusun Lor.
Versi yang keempat, penamaan Gerduren berawal dari seorang petapa yang ingin mengabdi ke Pasir Luhur. Di dalam perjalanan, petapa tersebut beristirahat. Ketika sedang duduk, petapa itu melihat buah yang bentuknya dibungkus ri atau duri yang berbau menyengat seperti madu. Merasa penasaran, petapa tersebut membuka buah itu dan merasakan kenikmatan rasa yang belum pernah dia rasakan. Seger tapi wujudnya berduri, sehingga petapa itu pun menyebut daerah itu dengan Gerduren, berasal dari kata seger dan duri yang digabungkan. Nah, itulah beberapa versi sejarah Desa Gerduren. Beberapa cerita tersebut masih harus dicek lagi kebenarannya. Ini Gerduren kota. Ini Gerduren kota. Sama aja. Ini jalannya bagus. Apa ya? Rumahnya di situ. Ya, kemudian dari folder desa.com disebutkan bahwa Desa Gerduren juga merupakan cikal bakal Lengger di Banyumas. Menurut Agus Prasetyo, mahasiswa pendidikan sejarah UMP, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Desa Gerduren tidak mungkin bisa dilepaskan dengan keberadaan Lengger di kawasan Banyumas dan sekitarnya. Oleh karena itu, sedikit informasi mengenai sejarah keberadaan kesenian Lengger di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Sekitar tahun 1820, mulailah perkembangan kesenian Lengger di Desa Gerduren. Awal pertama mengenai keberadaan Lengger terdapat di Dusun Lor Utara bernama Garut, sekarang masuk wilayah Kadus 1. Di mana pada saat itu para pemuda dusun tersebut sering mengadakan permainan dengan teman-teman sebayanya seperti gandon, slobor, jim-jiman, atau permainan tradisional. Ketika suasana sudah riuh ramai oleh permainan itu, para pemuda bersama-sama menari-nari di bawah indahnya bulan purnama. Tari-tarian ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal terciptanya tarian Lengger. Dilihat dari perkembangan kebudayaan, Lengger merupakan perkembangan dari tarian ledek dan doger yang merupakan perkembangan dari seni jaipong asal Jawa Barat. Memang ada kaitannya karena pada zaman dahulu daerah Gerduren masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Pajajaran. Dari cerita babat Pasir Luhur dijelaskan bahwa sebagian wilayah Banyumas pernah masuk ke dalam wilayah kerajaan Pajajaran. Hal ini menjadi masuk akal dengan cerita yang berkembang di masyarakat Desa Gerduren mengenai asal-usul dari Nyai Kuning atau Mbah Kastinem yang menyebutkan dari daerah Jawa Barat. Nah teman-teman, jadi itulah Desa Gerduren yang menjadi cikal bakal tarian Lengger yang ada di Kabupaten Banyumas.